warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Yap, kali ini videonya seperti video sebelumnya karena banyak juga dari kalian request untuk update soal-soal UMM mandiri, makanya aku lanjutkan ke video part 2. Nah teman-teman, seperti biasanya jangan lupa klik tombol subscribe channel YouTube ini dan juga follow akun sosial media @umptkin. Dan mungkin saja kalian yang ingin bertanya secara pribadi boleh langsung tanyakan aku di Instagram pribadi @rizkayaniamram. Jadi aku usahain untuk jawab pertanyaan kalian satu persatu. Nah, tidak perlu berlama-lama lagi, langsung saja kita bahas. Oke teman-teman, jadi sekarang kita sudah masuk ke prediksi UMM UIN 2022 part kedua. Nah, buat teman-teman pejuang UMM UIN, aku sarankan kalian perbanyak referensi soalnya, perbanyak latihannya supaya kalian punya persiapan yang matang ketika hari H ujiannya nanti. Nah, di sini kita akan bahas kembali lanjut di soal nomor 5. Di sini kan nilai X sama dengan 5 dan Y sama dengan negatif 5. Jika P sama dengan X tambah Y berpangkat 3 dan Q sama dengan negatif X kurang Y berpangkat 2, maka yang benar adalah, nah, gambaran soal seperti ini biasanya muncul di subtes TPA kuantitatif atau bisa juga muncul di TK dasar. Nah teman-teman, ini soal seperti ini tuh berkaitan dengan materi hubungan P dan Q. Nah, ini di soalnya kan kita harus menyimpulkan bagaimana sih P dan Q itu di opsi jawaban itu. Nah, jadi nilai X-nya dan Y-nya itu akan kalian substitusi ke nilai P dan nilai Q. Kemudian kita simpulkan apakah P kurang Q-nya itu sama dengan 0 atau P-nya lebih dari Q, P sama dengan Q, atau P tambah Q sama dengan 100. Nah, ini cukup mudah kok teman-teman. Kalian langsung saja substitusi masuk nilai X dan nilai Y-nya. Nah, langsung saja kita selesaikan. Karena di sini kan diketahuinya dulu adalah X sama dengan 5 dan Y-nya itu sama dengan negatif 5. Nah, nilai P itu adalah X tambah Y berpangkat 3. X tambah Y berpangkat 3. Nah, nilai X di sini kan sama dengan 5 ya. Berarti 5 ditambah, kemudian Y-nya negatif 5. 5 dikurang negatif, 5 tambah negatif 5. Berpangkat 3. Nah, ketika positif bertemu negatif, itu dapatnya negatif. 5 dikurang 5 berpangkat 3. Yaitu 0 berpangkat 3 sama dengan 0. Oke, ya kan? Karena apapun yang dikalikan 0 hasilnya 0. Kemudian kita kerjakan lagi yang Q-nya sama dengan min X kurang Y berpangkat 2. Nah, Q-nya di sini adalah negatif X kurang Y berpangkat 2. Nah, langsung saja kita masukkan nilai X di sini kan negatif 5. Kemudian kita kurangkan dengan negatif 5. Karena nilainya negatif 5. Kurang negatif 5 berpangkat 2. Nah, negatif ketemu negatif hasilnya positif. Jadi negatif 5 tambah 5 berpangkat 2. Ya kan? Nah, negatif 5 tambah 5 itu kan habis ya. Berarti sisanya 0. Apapun 0 berpangkat 2 kan hasilnya tetap 0. Nah, berarti dapat kita simpulkan bahwa hubungan P dan Q itu kan sama-sama nilainya kan sama dengan 0. Ya kan? Jadi, kesimpulan yang tepat di sini adalah kalau A kan sudah tidak tepat ya, tapi bisa jadi. Karena kan P kurang Q-nya kan sama dengan 0. Berarti ini kan P sama dengan 0, Q sama dengan 0. Berarti P kurang Q juga sama dengan 0. Nah, kita simpan saja dulu. Kemudian P lebih dari Q ini sudah salah. Kemudian C sama dengan P sama dengan Q ini juga sudah tepat ya. Kemudian P tambah Q juga sudah salah. Jadi ini jawaban yang benarnya ada 2 ya teman-teman. Ada jawaban A, ada jawaban C. Jadi kalau kalian menjawab A juga sudah benar, kalau kalian menjawab C juga sudah benar. Jadi aku silang dua-dua ya teman-teman supaya tidak ada yang di sini yang tidak dibenarkan. Oke? Nah,
Gitu deh. Tapi kalau misalnya kalian nanti dapat soal yang kayak mirip dengan soal seperti ini dan juga punya opsi jawaban yang hampir mirip, kalian cari yang lebih tepatnya saja. Karena kan kalau P ini kan nilainya sama ya, ini sama dengan ini sama dengan ya, berarti aku sarankan kalian lebih baik pilih yang C gitu. Oke, next ke soal selanjutnya. Nah, sekarang kita di soal nomor 5. Nah, di soal nomor 5 ini kan tentang materinya deret angka. Nah, ini soal yang sering kali muncul di tes ujian mandiri UIN. Jadi ini tidak pernah terlepas. Kalian akan menemukan kira-kira untuk bilangan setelahnya ini itu dapatnya berapa, dan kalian harus terlebih dahulu menentukan pola-pola bilangan yang sudah tertera dalam soal tersebut. Nah, langsung saja kita kerjakan. Di sini kan deretnya itu adalah 5, 7, 50, 49, 500, 343. Kemudian kita mau isi yang di sini, kemudian kita mau isi lagi di sini. Nah, teman-teman, aku sarankan triknya itu seperti ini. Kalian cari bilangan yang kira-kira itu kalian gampang untuk mengoperasikannya. Misalnya, di sini kita bisa ketemu, di sini ada angka 5. Kemudian, setelah angka 7 kan ada 50. Berarti sudah dapat di sini kemudian 50, kemudian di sini 500. Kan dia mirip-mirip ya. Berarti kita sudah dapat polanya kalau misalnya 5 itu ke 50 kan dikali 10. Oke, ya kan? Kemudian 50 ke 500 kan dikali 10 lagi. Oke. Berarti kalau untuk bilangan setelahnya ini adalah berarti kita lompat di antara satu bilangan ini, ya kan? Jadi kita kali 10 lagi. Berarti 500 dikali 10 itu dapatnya 5.000. Oke. Nah, sekarang kita mau cari lagi yang angka selanjutnya. Nah, di sini ada angka 7 lagi, 7. Nah, 7 kemudian ke 49. Sama dong cara yang seperti ini, kita cari bilangan berapa yang jika dikalikan itu mendapatkan nilainya 49. Nah, di sini dapatkan kalau 7 dikali 7 itu kan sama dengan 49. Oke. Nah, 49 kemudian kita kalikan 7. Kan dapatnya 343. Benar kan? Kalau misalnya kalian cakar itu kan hasilnya 343. Nah, langkah selanjutnya adalah 343 ini kita kalikan 7 lagi. Nah, berapa hayo? Kalau kita cakar di sini 343 dikali 7, kita kali ya, 7 kali 3, 21. Berarti kita simpan nilainya 2. 7 kali 4, 28. Kita tambah 2, 30. Kita simpan 3. 7 kali 3, 21. Kita tambah 3, 24. Jadi dapat nilainya itu adalah 2401. Oke. Nah, jadi jawaban yang tepat itu adalah 5.000 dan 2.401. Jadi jawaban yang tepat itu adalah opsi B. Oke, sekarang kita di soal nomor 7. Nah, di soal nomor 7 ini beda lagi dengan soal sebelumnya karena kan kita tadi membahas tentang soal-soal kuantitatif. Nah, sekarang di soal nomor 7 kita lebih ke tipe soal penalaran atau silogisme. Jadi materi ini adalah materi yang juga sering keluar, di mana itu adalah materinya adalah silogisme. Di mana silogisme itu adalah penarikan kesimpulan yang tepat. Oke. Nah, ini juga biasa keluar di soal-soal ujian mandiri yang bentuknya itu adalah tes penalaran. Nah, di sini langsung saja kita bahas. Nah, nomor 7. Semua santri pandai berbahasa Arab. Nah, kita tandai dulu ya. Kemudian ini premis pertama. Maksudnya premis itu adalah pernyataan pertama. Kemudian santri yang pandai berbahasa Arab itu pandai berpidato. Nah, berarti santri yang pandai berbahasa Arab itu sudah pasti pandai berpidato. Nah, kemudian ini premis kedua, ya kan? Kemudian kalimat selanjutnya, sebagian santri yang pandai berpidato tidak suka
matematika. Nah, ini perbedaannya adalah ada kata semua, ada kata sebagian. Nah, kata sebagian di sini berarti ada sebagiannya lagi yang menyukai matematika. Nah, kita tanda dulu berarti sebagiannya lagi itu ada yang menyukai, sebagian santri menyukai matematika. MTK ya, aku singkat. Nah, kita bisa tarik kesimpulan yang tepat itu yang mana? Nah, langsung saja kita opsi jawaban. Nah, di sini di opsi A, sebagian santri tidak suka matematika dan tidak pandai berbahasa Arab. Nah, ini belum tepat ya teman-teman, karena di sini kan disebutkan bahwa yang sebagian santri yang pandai berpidato tidak suka matematika. Artinya, sebagian santri itu juga ada yang menyukai matematika, dan di sini juga disebutkan bahwa semua santri yang pandai berbahasa Arab itu sudah pasti pandai berpidato. Jadi, ini tidak tepat. Jadi, kita eliminasi. Kemudian yang B, sebagian santri suka matematika dan pandai berbahasa Arab. Nah, ini sudah masuk nih ke pernyataan yang bisa dikatakan tepat ya teman-teman, tapi kita simpan dulu untuk menyeleksi opsi selanjutnya. Nah, sebagian santri suka matematika dan pandai berbahasa Arab. Iya, karena kan sebagian santri yang pandai berpidato itu sudah pandai berbahasa Arab. Kemudian sebagian santri lagi ada yang tidak suka matematika, tapi sebagiannya lagi ada yang menyukai matematika. Karena di sini kan disebutkan kata sebagian, berarti hanya seperduanya atau separuhnya. Dan di premis pertama mengatakan bahwa semua pandai berbahasa Arab. Jadi, santri yang pandai berpidato berarti sudah pandai berbahasa Arab. Ya kan? Nah, kita simpan dulu. Kemudian di sini sebagian santri suka matematika tetapi tidak pandai berbahasa Arab. Nah, ini juga pernyataan yang tidak tepat. Karena kan ini hampir mirip dengan opsi A. Karena kan di sini sebagian santri suka matematika tetapi tidak pandai berbahasa Arab. Tidak, karena kan yang menyukai matematika itu sudah pandai juga berpidato, juga sudah pandai berbahasa Arab. Oke, kita eliminasi. Kemudian sebagian santri suka matematika dan tak pandai berbahasa Arab. Ini juga sama dengan opsi C. Hampir mirip kan? Ini hanya perbedaan kata tapi dan angka tak. Ini sama. Jadi jawaban yang tepat itu adalah opsi P. Oke. Nah, teman-teman, seperti biasanya kalau di soal terakhir itu di setiap part pasti akan ada satu soal untuk kalian latihan soalnya. Jadi di nomor 8 ini termasuk soal yang materinya silogisme. Jadi kalian boleh kerjakan dan jangan lupa jawaban kalian itu share di kolom komentar, dan kalau misalnya ada yang belum kalian pahami bisa kalian juga tulis di kolom komentar kira-kira kalian itu kesulitannya di bagian mana. Nah, jadi kerjakan soal nomor 8 ini dan share jawaban kalian di kolom komentar. Semangat! Nah, teman-teman, itulah tadi pembahasan soal-soal prediksi UMM UIN Alauddin Makassar 2022 part kedua. Nah, teman-teman, jadi buat kalian yang baru ketemu dengan video ini, jangan lupa nonton video part 1 sebelumnya supaya kalian tidak ketinggalan dan juga dapat mengetahui tipe-tipe soal yang biasa keluar di soal UMM UIN tahun 2022. Nah, teman-teman, jika ada yang perlu dikoreksi dalam pengerjaan soal aku tadi, boleh langsung tulis di kolom komentar. Dan kalau misalnya video ini bermanfaat untuk kalian sebagai pejuang UMM UIN 2022, bisa untuk di-share ke teman-teman lainnya. Dan jangan lupa lagi support channel YouTube ini dengan klik subscribe, karena dengan cara ini aku bisa tambah semangat upload videonya dan jadikan channel YouTube ini untuk terus berkembang dan menjadikan channel edukasi yang bisa membantu kalian menuju perguruan tinggi. Nah, sekian. Nah, mohon maaf jika ada salah kata dan kekurangan. Sekian dan terima kasih. See you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!